Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa kembali dengan Gigi Fardanama. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sempat membahas tentang bagaimana merancang jaringan local area network sederhana menggunakan paket tracer. Nah, kita akan lanjut ke teknologi berikutnya yang biasa diimplementasikan, yaitu teknologi virtual LAN. Teknologi local area network, kita hanya bisa membuat sebuah jaringan secara fisik pada perangkat device tertentu, dan kadangkala ini memiliki keterbatasan. Pada saat kita ingin menambahkan jaringan yang baru dengan device yang terbatas, maka teknologi LAN yang konvensional tidak memungkinkan untuk dilakukan. Sehingga ada teknologi namanya virtual LAN. Virtual merupakan sebuah model jaringan yang membagi beberapa jaringan secara logikal ke dalam beberapa jalur yang berbeda. Nah, VLAN ini memungkinkan beberapa jaringan IP dan jaringan kecil lainnya itu dijalankan pada perangkat yang sama, pada satu perangkat yang sama. Menjadi lebih efektif. Kita tidak perlu melakukan penambahan perangkat jaringan, cukup kita aktifkan saja teknologi VLAN-nya. Dan kita lihat manfaat dari virtual LAN. Yang pertama adalah tujuannya untuk segmentasi network. Tentunya jika kita ingin menambah atau mengextend sebuah domain baru, sebuah network baru, maka kita harus memecahnya menjadi beberapa kelompok, beberapa segmentasi, beberapa jaringan yang lebih kecil. Dan beberapa network ini pun juga bisa berjalan pada satu device saja, pada device yang sama. Kemudian untuk isu security, karena tadi kita membatasi network tadi menjadi beberapa segmen, sehingga hanya segmen tertentu saja yang bisa menerima broadcast domain, tidak mengganggu pada segmentasi yang lain. Lalu manfaatnya adalah cost reduction. Cost reduction ini karena kita menggunakan device yang sama, sehingga untuk penambahan jaringan baru kita tidak perlu melakukan investasi pembelian perangkat jaringan yang baru lagi, karena dianggap masih cukup untuk penggunaan fungsi dari perangkat jaringan tersebut, hanya menambahkan secara logik atau secara virtual jaringan LAN yang baru. Kemudian higher performance, karena segmentasinya tadi kita pecah-pecah, sehingga broadcast domainnya tidak terlalu besar kemana-mana, sehingga performanya menjadi lebih baik. Lalu kita lihat case tadi pada pertemuan kali ini. Kita akan membuat dua buah VLAN, VLAN teknik informatika dan VLAN teknik elektro dalam satu switch. Kita sudah tetapkan ada ID VLAN, identitas VLAN TI, kita tetapkan ID-nya adalah 223, dan ID VLAN TE adalah 224. Dengan definisi network yang sudah kita tentukan, network TI adalah 192.168.223.0/24, kemudian yang TE adalah 192.168.224.0/24. Ini IP kelas C ya. Seperti apa kita implementasikan VLAN dalam paket tracer? Langsung saja, silakan Anda buka paket tracer. Saya sudah menyiapkan template awal ya, seperti ini kira-kira tampilannya. Kita menggunakan model switch seri 2960. Lalu karena tadi case-nya adalah dua segmentasi network, yaitu teknik informatika dan teknik elektro, maka kita siapkan hanya dua PC client ya. Kita gunakan dua PC client di area untuk teknik informatika dan dua PC client di sisi teknik elektro. Nah, ini ID VLAN-nya sudah didefinisikan tadi, untuk TI 223, untuk TE 224. Langsung kita tambahkan informasi VLAN ke dalam database VLAN pada switch yang digunakan, agar bisa memecah networknya antara teknik informatika dan teknik elektro. Coba kita lihat di sini, pada teknik informatika, interface yang terhubung ke switch adalah fast Ethernet 02 dan fast Ethernet 01. Dan yang ke elektro adalah fast Ethernet 03 dan fast Ethernet 04. Langkah pertama, kita akan membuat VLAN database
double klik pada switch, kemudian ada menu VLAN database. Defaultnya adalah VLAN 1, kemudian ada 1002, 1003, 1004, dan 1005. Ini adalah default VLAN yang sudah ada pada perangkat switching, terutama Cisco ya. Nah, kita akan membuat dua buah VLAN ya. VLAN yang pertama adalah 223. Kita berikan VLAN ID-nya, VLAN number-nya, dan VLAN name-nya kita masukkan VLAN TI. Klik add. 224 VLAN TE. Tambahkan. Nah, karena tadi kita tidak ingin mencampur antara perangkat yang ada di TI dan user yang ada di TE, maka kita harus mengaktifkan mode pada physical interface yang terhubung ke masing-masing klien sesuai dengan identitas VLAN yang diberikan tadi. Maka port 1 dan 2 ini akan diberikan mode akses ya, mode akses sebagai VLAN 223, dan pada port 3 dan 4 ini menjadi mode akses VLAN 224 yang terhubung ke teknik elektro. Ya, di paket tracer kita bisa arahkan port 01 ke VLAN, klik ke fast ethernet 01, kemudian VLAN-nya kita arahkan ke VLAN 223. Kemudian fast ethernet 02 juga dengan mode akses dan ID VLAN-nya adalah 223. Fast ethernet 03 modenya akses, VLAN ID-nya adalah 224. Kemudian VLAN pada interface 0/4 VLAN-nya adalah 224. Ya, sampai sini kita sudah mengaktifkan pada port 12 dan port 34 itu VLAN yang berbeda. Nah, bagaimana pengujiannya? Kita coba, kita berikan dulu IP address sesuai dengan informasi pada case tadi yang tadi. Pada PC 0 adalah 223 ya networknya. Kita berikan alamat IP address 192.168.223.1 misalnya. Kemudian kita tambahkan di PC yang kedua pada TI 192.168.223.2. Oke. Kemudian di TE IP address-nya 192.168.224.1. Kemudian PC yang kedua di TE IP address-nya kita berikan 192.168.224.2. Oke. Nah, ini sudah kita sesuaikan network di area TI dan network di area TE. Untuk pengujiannya, kita pastikan dari PC TI 1 ke TI 2 harusnya terhubung. Kita coba masuk ke mode desktop. Kita coba ping 223.2. Ya, oke, ini sudah tersambung. Kemudian dari PC TE, kita coba apakah dari PC TE ke PC TE 2 apakah sudah terhubung atau belum ya. 224.2. Ya, ini sebenarnya sudah terhubung semua. Nah, kemudian kita sudah mendapati informasi VLAN yang sudah kita bagi ya segmentasinya antara TI dan TE. Sekarang kita ingin menambahkan satu buah user lagi. Ya, satu buah user dengan tipenya desktop misalnya. Ya, jadi ada satu desktop ini yang akan masuk ke dalam VLAN TI. Maka langkah pertama yang dilakukan adalah kita akan memasukkan device client ke dalam areanya TI, kemudian kita tambahkan konfigurasi pada VLAN Cisco switch sesuai dengan VLAN ID-nya informatika. Ya, pastikan bahwa port yang digunakan yang terhubung ke klien diaktifkan sebagai mode akses, VLAN mode akses.
Nanti pada pertemuan berikutnya kita bahas bagaimana menggunakan portnya itu dalam mode terang ya. Ya, kita ambil misalnya di sini kita ambil kliennya adalah PC yang ketiga di TI, kita hubungkan ke switchnya. Kita lihat dia terhubung ke switch fast Ethernet 05, maka fast Ethernet 05 ini kita aktifkan sebagai mode akses VLAN TI ya. Fast Ethernet 05 ini kita aktifkan, VLAN ID-nya adalah akses dan ID-nya adalah TI seperti ini. Kemudian diberikan IP address sesuai dengan blok network yang diberikan pada case yang sebelumnya ya, 192.168.223.3 ya. Maka kalau kita lihat, kita cek PC yang baru tadi yang terhubung ke jaringan TI seharusnya sudah bisa terhubung ke PC 1 dan 2 yang sudah terhubung sebelumnya ya, 1 dan 2 ya. Oke, selesai. Ini case untuk penambahan virtualan. Nah, kemudian pada kasus berikutnya kita ingin menambahkan satu buah PC di elektro ya, tapi dia nanti akan menjadi member VLAN TI. Apakah itu bisa dilakukan? Jawabnya adalah bisa. Maka kita tambahkan satu lagi device berupa PC di sini di teknik elektro. Kasih nama dulu, misalnya namanya adalah PC 4 TI, tapi ditempatkan di ruangan elektro. Tinggal kita hubungkan saja dari user ke switch dan kita lihat dia terhubung ke port berapa, FA06. Pastikan FA06 ini dalam mode akses dan VLAN-nya adalah VLAN TI ya, VLAN-nya adalah VLAN TI ya. Kita lihat ya, tunggu warnanya berubah menjadi hijau. Jadi penempatan PC TI ini ada di area elektro, tapi dia menggunakan blok networknya adalah network TI ya, blok TI. Oke, kita berikan IP-nya adalah 192.168.223.4 ya. Ini adalah IP address-nya. Kalau kita coba tes apakah sudah terhubung, dari PC 4 ini seharusnya sudah bisa terhubung ke 3 PC yang ada di TI ya, ini 2231, 2232 dan 223.3 ya. Selesai, dan Anda sudah bisa meng-create sebuah jaringan, memecah segmentasi network meskipun hanya menggunakan satu switch saja ya. Tadi fungsi dari VLAN tadi dari fungsi ekonomi, sehingga kita tidak perlu investasi perangkat switch yang baru lagi karena dianggap masih cukup dan bisa digunakan untuk memecah menjadi 2 segmen network. Demikian pembahasan tentang konsep VLAN sederhana. Kita lanjut ke pembahasan mode terang dan mode akses pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.